Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku seiman, para pencari cahaya di tengah kegelapan zaman. Ada sebuah amalan sunnah yang sangat dianjurkan, sebuah tradisi spiritual yang dijalankan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia setiap pekannya. Di hari Jumat yang mulia, kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran menuju surat ke-18, sebuah surat yang menjadi benteng pertahanan jiwa. Surat itu adalah surah Al-Kahfi. Mengapa? Karena janji yang terucap dari lisan mulia Nabi kita, Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya untuknya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan dalam riwayat lain yang lebih spesifik, beliau mengaitkannya dengan perlindungan terbesar. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apa rahasia di balik surat ini? Mengapa ia memiliki kekuatan spiritual yang begitu dahsyat untuk menjadi perisai melawan fitnah paling gelap di akhir zaman? Jawabannya, wahai saudaraku, terletak pada peta pertahanan iman yang terkandung di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Kahfi mengandung 4 kisah utama yang masing-masing mewakili satu jenis fitnah besar yang akan dihadapi manusia dan bagaimana cara selamat darinya. Fitnah agama dan akidah diwakili oleh kisah Ashabul Kahfi yang akan kita selami hari ini. Fitnah harta dan dunia diwakili oleh kisah pemilik 2 kebun. Fitnah ilmu dan kesombongan diwakili oleh kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Fitnah kekuasaan dan jabatan diwakili oleh kisah Raja Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahfi diletakkan di urutan pertama karena ia adalah fondasi dari segala pertahanan. Ia adalah tentang ujian paling fundamental. Ujian mempertahankan tauhid, ujian memurnikan akidah di tengah tekanan masyarakat yang rusak dan penguasa yang tiran. Ini bukanlah kisah tentang para nabi yang menerima wahyu langsung atau malaikat yang tak punya nafsu. Ini adalah kisah tentang fityah, sekelompok anak muda yang hidup dalam gelimang kemewahan, putra para bangsawan istana, namun di dalam hati mereka ada sebuah kegelisahan suci, sebuah fitrah yang menolak untuk tunduk pada kebodohan penyembahan berhala. Kisah mereka adalah sebuah manual lengkap tentang hijrah, tentang keberanian untuk mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi di hadapan wajah sang tiran. Ini adalah kisah tentang kekuatan persahabatan yang dijalin di atas tali iman, membuktikan bahwa jiwa-jiwa yang sefrekuensi dalam kebaikan akan saling menemukan. Dan tentu saja, ini adalah pameran kemahakuasaan Allah. Sebuah demonstrasi bagaimana Allah bisa membengkokkan hukum alam, menghentikan laju waktu, dan mengubah sebuah gua yang gelap dan sempit menjadi sebuah rahim ilahi yang melindungi benih-benih keimanan dari badai kekufuran. Maka, selama 1 jam lebih ke depan, mari kita lakukan lebih dari sekedar mendengar sebuah cerita. Mari kita bertafakur. Kita akan masuk ke dalam gua itu bersama mereka, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai murid. Kita akan merasakan ketakutan mereka, meneladani keberanian mereka, dan memetik hikmah dari setiap detail yang diabadikan oleh Allah, agar kita pun bisa membangun gua perlindungan untuk iman kita di tengah fitnah zaman modern yang tak kalah dahsyatnya. Untuk mengukur betapa dahsyatnya iman para pemuda ini, kita harus terlebih dahulu melukiskan dengan detail kanvas sejarah tempat mereka berdiri. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan para sejarawan Muslim merujuk pada sebuah periode kelam dalam sejarah Kekaisaran Romawi sekitar tahun 250 Masehi. Lokasinya adalah sebuah kota metropolis yang gemerlap, kemungkinan besar Efesus, di wilayah Turki modern atau Tarsus,
Efesus pada masa itu adalah New York atau Tokyo pada zamannya. Sebuah pusat kosmopolitan yang menjadi titik temu perdagangan, seni, filsafat, dan yang paling dominan, agama pagan. Jalan-jalannya terbuat dari marmer, dihiasi dengan perpustakaan-perpustakaan megah seperti perpustakaan Celsus dan teater-teater raksasa yang bisa menampung puluhan ribu penonton. Namun, jantung spiritual kota ini berdetak di kuil-kuilnya. Yang paling terkenal adalah kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sebuah bangunan raksasa yang didedikasikan untuk menyembah Dewi Kesuburan. Selain itu, puluhan kuil lain untuk Jupiter, Apollo, Venus, dan dewa-dewi Romawi lainnya tersebar di seluruh kota. Festival-festival pagan digelar secara rutin, penuh dengan prosesi, musik, tarian, dan ritual pengorbanan hewan kepada patung-patung bisu. Kesyirikan bukan hanya keyakinan, ia adalah identitas budaya dan kewajiban warga negara. Di atas singgasana kekuasaan Romawi pada masa itu, duduk seorang kaisar bernama Gaius Messius Quintus Trajanus Decius, atau yang lebih kita kenal sebagai Decius atau Dacianus. Decius adalah seorang jenderal militer yang ambisius dan seorang tradisionalis Romawi yang fanatik. Ia melihat bahwa kekaisaran sedang mengalami krisis, dan menurutnya penyebabnya adalah karena rakyat telah meninggalkan dewa-dewi leluhur mereka. Secara khusus, ia melihat perkembangan pesat ajaran tauhid yang dibawa oleh para pengikut murni Nabi Isa alaihi salam yang disebut sebagai kaum Nasrani awal sebagai sebuah ancaman eksistensial. Maka pada tahun 250 ia mengeluarkan sebuah dekret yang dikenal dalam sejarah sebagai persekusi Decian. Ini adalah salah satu persekusi paling sistematis dan brutal dalam sejarah Romawi. Dekret itu memerintahkan bahwa setiap penduduk kekaisaran, laki-laki, perempuan, anak-anak, harus datang ke hadapan magistrat lokal untuk melakukan suplikasio, yaitu mempersembahkan kurban, biasanya membakar dupa atau menuankan anggur, kepada dewa-dewi Romawi dan patung sang kaisar. Setelah melakukannya, mereka akan diberi sebuah sertifikat bernama libellus sebagai bukti kesetiaan. Siapapun yang menolak otomatis dianggap sebagai musuh negara. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihannya hanya 2, murtad atau mati. Sejarah mencatat ribuan orang disiksa dengan cara yang mengerikan. Mereka dibakar hidup-hidup, dilempar ke binatang buas di arena, atau disiksa perlahan hingga mereka mengingkari iman mereka. Ketakutan menyebar seperti wabah. Para ayah melaporkan anak-anak mereka sendiri, tetangga saling mengkhianati, iman diuji di titik terendahnya. Inilah dunia yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi, sebuah dunia di mana mengatakan La ilaha illallah adalah sebuah kejahatan yang hukumannya adalah kematian. Di tengah kegelapan yang paling pekat, seringkali cahaya tampak paling terang. Dan cahaya itu muncul dari tempat yang paling tidak terduga, jantung kekuasaan itu sendiri. Al-Quran menyebut mereka fityah, sebuah kata dalam bahasa Arab yang bukan hanya berarti pemuda, tetapi juga menyiratkan kekuatan, kegagahan, dan kemuliaan. Banyak riwayat, seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir, menyatakan bahwa mereka adalah putra-putra para pembesar istana, menteri, jenderal, dan kaum aristokrat yang menjadi lingkaran dalam Raja Decius. Ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Mereka adalah generasi muda yang terlahir dengan sendok emas di mulut mereka. Mereka mengenakan sutra, makan dari piring emas, dan hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Mereka seharusnya menjadi garda depan pembela sistem paganisme yang memberikan mereka segala kemewahan itu. Namun, Allah berkehendak lain. Di dalam hati mereka ada sesuatu yang berontak, sesuatu yang disebut fitrah, yaitu kesadaran primordial yang ditanamkan Allah dalam setiap jiwa
untuk mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan. Ketika mereka dipaksa untuk sujud di hadapan patung Artemis yang dingin atau membakar dupa untuk Kaisar Decius yang fana, fitrah mereka menjerit dalam diam. Mereka mulai berpikir secara kritis, sebuah anugerah yang membedakan mereka dari kerumunan. Bagaimana mungkin patung ini yang dibuat oleh tangan pamanku kemarin, yang jika jatuh akan pecah, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri dari lalat yang hinggap di hidungnya, bisa menjadi Tuhanku? Bagaimana mungkin Decius yang makan, minum, dan tidur seperti kita, yang suatu hari nanti akan mati dan menjadi bangkai, bisa menjadi Tuhan yang layak disembah? Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Pasti ada Tuhan yang sejati, pencipta langit dan bumi, yang tak terlihat namun kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kegelisahan intelektual dan spiritual inilah benih hidayah yang Allah tanam, lalu Allah menyiraminya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Salah satu bentuk tambahan petunjuk itu adalah Allah mempertemukan mereka. Mungkin dalam sebuah perjamuan istana, salah satu dari mereka melihat pemuda lain menunjukkan keengganan yang sama. Sebuah lirikan mata, sebuah kebisuan saat yang lain bersorak untuk para dewa, menjadi sebuah kode rahasia. Perlahan tapi pasti, mereka mulai saling menemukan. Mereka membentuk sebuah sel spiritual rahasia, sebuah halaqoh iman di tengah-tengah istana kekufuran. Mereka berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, saling berbagi apa yang mereka yakini, saling menguatkan hati, dan meneguhkan ikrar bersama untuk hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan kaum mereka. Ini adalah pelajaran pertama dan mungkin yang terpenting. Kekuatan komunitas dalam menjaga iman. Seorang diri, iman kita seperti sebatang lilin di tengah badai. Namun, jika beberapa lilin dikumpulkan bersama, cahayanya menjadi lebih terang dan mereka bisa saling melindungi dari angin. Di zaman fitnah, mencari dan menciptakan gua dalam bentuk sahabat-sahabat solih dan lingkungan yang baik adalah sebuah kewajiban, bukan lagi pilihan. Tentu saja, api tauhid yang mereka nyalakan secara sembunyi-sembunyi tidak bisa selamanya tersembunyi. Asapnya mulai tercium oleh para pengintai istana. Laporan sampai ke meja Kaisar Decius. Sang tiran murka bukan kepalang. Ini adalah penghinaan terbesar, sebuah konspirasi teologis yang lahir dari rahim kekuasaannya sendiri. Para pemuda itu pun ditangkap, dilucuti kehormatannya, dan diseret seperti para penjahat ke ruang sidang utama istana. Pemandangan itu dirancang untuk meruntuhkan mental siapapun. Decius duduk di singgasana emasnya, wajahnya merah padam karena amarah. Di sekelilingnya, para jenderal dengan pedang terhunus, para menteri dengan wajah dingin. Dan di antara mereka, duduk ayah-ayah para pemuda itu sendiri, menatap anak-anak mereka dengan campuran antara malu, marah, dan mungkin sedikit ketakutan. Secara psikologis, ini adalah tekanan yang maksimal. Mereka dihadapkan bukan hanya pada ancaman fisik, tetapi juga pada tekanan emosional dari keluarga mereka sendiri. Mereka diharapkan untuk menunduk, menangis, meminta ampun, dan kembali ke jalan yang benar. Namun, Allah melakukan intervensinya. Warabatna ala qulubihim, dan kami telah mengikat, meneguhkan hati mereka. Maka, ketika sang tiran menyuruh mereka bicara, yang terjadi justru di luar dugaan. Idh qamu, ketika mereka berdiri. Kata berdiri di sini penuh makna. Mereka tidak membungkuk, tidak bersimpuh.
Mereka berdiri tegak dengan tulang punggung yang lurus, menatap langsung ke wajah kezaliman, dan dengan suara yang jelas dan tanpa getar, mereka melantangkan sebuah deklarasi yang menjadi salah satu pernyataan tauhid paling berani dalam sejarah. Mari kita bedah kekuatan retorika mereka yang diabadikan dalam Al-Quran. Pernyataan visi atau manifesto. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Mereka tidak memulai dengan membela diri. Mereka memulai dengan mendeklarasikan siapa Tuhan mereka, sebuah pernyataan positif yang agung. Sumpah setia atau ikrar. Lan nad'awa min dunihi ilaha. Kami sekali-kali tidak akan pernah menyeru Tuhan selain Dia. Kata lan dalam bahasa Arab menunjukkan penafian total untuk selamanya. Ini adalah sumpah yang tak bisa ditawar. Konsekuensi logis. Laqad qulna idzan syatata. Jika kami melakukannya, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang melampaui batas. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa menyekutukan Allah adalah sebuah kekacauan logika dan kebohongan intelektual. Kritik sosial dan tantangan intelektual. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyinah. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa mereka tidak mengemukakan sultanim bayyinah atau otoritas atau bukti yang jelas tentang kepercayaan mereka? Ini adalah puncak keberanian mereka. Mereka membalikkan meja. Dari posisi terdakwa, mereka menjadi penuntut. Mereka menantang seluruh sistem kepercayaan Romawi di jantung kekuasaannya. Mana buktimu? Mana argumen logismu? Kesimpulan moral. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Mereka menutup deklarasi mereka dengan sebuah pernyataan moral absolut, menempatkan syirik sebagai kezaliman tertinggi. Ruang sidang itu hening. Decius, yang terbiasa dengan orang-orang yang gemetar di hadapannya, kini berhadapan dengan ketenangan iman yang tak tergoyahkan. Karena status bangsawan mereka, dan mungkin karena berharap mereka masih bisa disembuhkan, Decius memberikan ultimatum terakhir. Ia memerintahkan agar pakaian mewah dan lencana kebangsawanan mereka dicopot, lalu memberi mereka waktu beberapa hari untuk berpikir ulang. Pilihan diberikan, kembali pada paganisme dan mendapatkan kembali semua fasilitas dunia, atau tetap pada tauhid dan bersiap untuk dieksekusi dengan cara yang paling mengerikan. Ultimatum ini, antah laonta membuat mereka takut, justru menjadi pemicu bagi babak selanjutnya dari perjalanan iman mereka. Pilihan telah terhampar di depan mata mereka. Hitam dan putih, dunia atau akidah, kehidupan fana atau kematian yang mulia. Bagi para pemuda yang hatinya telah diikat oleh Allah, jawabannya sudah jelas. Mereka tahu, berkompromi dalam tauhid adalah sebuah kemustahilan. Tinggal lebih lama di kota itu hanya akan mempercepat eksekusi mereka. Maka mereka mengambil satu-satunya jalan keluar yang diajarkan oleh para nabi sebelum mereka, hijrah, meninggalkan negeri yang penuh dengan fitnah demi menyelamatkan iman. Mereka saling berdiskusi, dan salah satu dari mereka memberikan usulan yang diabadikan oleh Allah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Al-Kahfi ayat 16. Gua, sebuah simbol keterasingan dari dunia, sebuah tempat yang sempit, gelap dan tidak nyaman. Namun di mata mereka, gua itu jauh lebih lapang dan terang daripada istana-istana mereka yang penuh dengan kesyirikan. Maka dimulailah perjalanan senyap itu. Di tengah malam yang gelap, satu persatu mereka meninggalkan istana mereka. Mereka menanggalkan jubah sutra dan menggantinya dengan pakaian kasar kaum jelata. Mereka meninggalkan ranjang empuk mereka untuk berjalan di atas bebatuan yang tajam.
Mereka meninggalkan meja perjamuan yang penuh makanan lezat, hanya berbekal beberapa keping uang perak untuk membeli makanan seadanya. Mereka meninggalkan status sosial, keluarga, dan segala bentuk kenyamanan duniawi. Ini adalah hijrah dalam arti yang paling murni. Di pinggiran kota, saat mereka berjalan menuju perbukitan terpencil, seekor anjing mulai mengikuti mereka. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa anjing ini mungkin milik seorang gembala yang tertarik pada aura kesalihan mereka, atau mungkin anjing pemburu milik salah satu pemuda itu sendiri. Awalnya, mereka mencoba mengusirnya. Mereka khawatir gonggongannya bisa menarik perhatian para prajurit yang sedang memburu mereka. Mereka melemparinya dengan batu, namun anjing itu tetap kembali, seolah tak mau berpisah. Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat, meskipun berstatus Israiliyat, namun hikmahnya bisa diambil, bahwa dengan izin Allah, anjing itu berbicara kepada mereka, "Mengapa kalian mengusirku? Jangan takut padaku. Aku mencintai para kekasih Allah, maka biarkan aku ikut untuk menjaga kalian sementara kalian tidur." Terlepas dari benar tidaknya riwayat ini, faktanya adalah anjing itu menunjukkan sebuah loyalitas yang luar biasa. Allah menggerakkan hati seekor anjing untuk mencintai dan melindungi para walinya. Pelajaran di sini sangat mendalam. Ketika seseorang hijrah karena Allah, seluruh alam semesta seolah akan berkonspirasi untuk menolongnya. Bahkan seekor anjing pun bisa menjadi tentara Allah untuk melindunginya. Akhirnya, mereka membiarkan anjing itu ikut. Sebuah keputusan yang membuat nama sang anjing terukir abadi dalam kitab suci. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka menemukan sebuah gua di lereng sebuah gunung, disebut Gunung Tihlat. Gua itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung mereka. Dengan tubuh yang lelah karena perjalanan dan hati yang penuh dengan tawakal, mereka masuk ke dalam gua, memanjatkan doa terakhir mereka sebelum memulai episode baru dalam takdir mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Al-Kahfi ayat 10. Lalu mereka pun merebahkan diri, dan Allah pun memulai keajaibannya. Tidur Ashabul Kahfi bukanlah tidur biasa. Ia adalah sebuah mahakarya ilahiyah, sebuah proyek pemeliharaan biologis dan fisika yang sempurna, yang detailnya dijelaskan oleh Allah dengan presisi yang mencengangkan, seolah mengundang kita untuk bertafakur. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Kalimat menutup telinga ini adalah kunci pertama. Allah mematikan sistem sensorik utama yang bisa membangunkan mereka. Mereka masuk ke dalam kondisi hibernasi total yang diatur secara ilahi. Lalu bagaimana Allah menjaga jasad mereka dari pembusukan dan kerusakan selama 3 abad lebih? Disinilah Al-Quran memaparkan serangkaian teknologi ilahiyah yang luar biasa. 1. Keajaiban arsitektur dan astronomi ayat 17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرُبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Analisis dari ayat ini menunjukkan bahwa mulut gua itu kemungkinan besar menghadap ke arah utara. Dengan demikian, saat matahari terbit dari timur, sinarnya akan masuk dari sisi kanan mulut gua, namun tidak mengenai mereka secara langsung.
Saat matahari terbenam di barat, sinarnya akan masuk dari sisi kiri mulut gua, juga tidak mengenai mereka. Saat matahari berada di puncaknya di siang hari, paling panas dan paling merusak karena radiasi UV yang kuat, posisinya berada di selatan, sehingga sinarnya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam gua yang menghadap utara. Hasilnya adalah sebuah sistem pencahayaan dan sterilisasi alami yang jenius. Gua itu tidak gelap total. Ia mendapatkan cahaya yang cukup untuk sirkulasi udara dan sanitasi. Sinar matahari pagi mengandung antibakteri. Namun tubuh para pemuda itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung yang bisa membakar kulit dan merusak jaringan. Mereka berada fi fajwatin minhu, di tempat yang luas di dalam gua, menunjukkan adanya sirkulasi udara yang baik, mencegah kelembaban yang bisa mempercepat pembusukan. 2. Keajaiban fisiologi, ayat 18. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Ini adalah sebuah detail medis yang sangat akurat. Manusia yang terbaring dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama akan mengalami kondisi yang disebut decubitus ulcer atau luka tekan. Tekanan berat badan akan menghentikan aliran darah ke area kulit tertentu, menyebabkan jaringan mati dan membusuk. Di rumah sakit modern, pasien koma harus dibolak-balik secara manual oleh perawat setiap beberapa jam untuk mencegah hal ini. Allah, Sang Perawat Maha Agung, melakukan tugas ini untuk Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Dia membolak-balikan tubuh mereka secara berkala, menjaga sirkulasi darah, kesehatan kulit, dan keutuhan jasad mereka. 3. Keajaiban psikologis dan keamanan, ayat 18. Dan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Anjing itu tidak berada di dalam bersama mereka. Ia berada bil wasit di ambang pintu, di teras gua, dalam posisi penjagaan yang siaga. Namun, penjagaan utamanya bukanlah penjagaan fisik. Allah menyelimuti seluruh area itu dengan ru'ub, sebuah aura ketakutan yang mencekam. Siapapun yang mencoba mendekat atau mengintip akan merasakan teror yang luar biasa di dalam hatinya, membuatnya lari tunggang langgang. Ini adalah sistem keamanan gaib yang jauh lebih efektif daripada benteng manapun. 4. Keajaiban waktu, ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mengapa Allah tidak langsung mengatakan 309 tahun? Ini adalah salah satu mukjizat linguistik dan matematis Al-Quran. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa 300 tahun adalah perhitungan berdasarkan kalender matahari atau Syamsiah yang umum digunakan oleh kaum Romawi saat itu. Sementara 309 tahun adalah perhitungan berdasarkan kalender bulan atau Komariah yang menjadi standar dalam Islam. Dalam setiap 100 tahun Syamsiah akan ada selisih sekitar 3 tahun dengan Komariah. Maka dalam 300 tahun Syamsiah, selisihnya adalah 9 tahun. Allah memberikan kedua perhitungan itu dalam satu ayat untuk menunjukkan kemahatauannya atas semua sistem waktu dan untuk berbicara kepada audiens dari berbagai latar belakang. Dalam rahim waktu inilah, di dalam gua yang dijaga oleh keajaiban fisika, biologi, psikologi, dan matematika, para pemuda itu tertidur, menunggu saat yang tepat untuk dibangkitkan kembali, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah, sebagaimana kami telah menidurkan mereka, kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. 3 abad lebih telah berlalu. Di luar gua, dunia telah jungkir balik. Kekaisaran Romawi telah melewati masa kejayaannya dan bahkan telah terpecah. Kaisar Decius yang tiran telah lama menjadi debu dan catatan kaki yang kelam dalam buku sejarah.
Ajaran tauhid yang dulu dipersekusi kini telah menjadi agama resmi kekaisaran di bawah Kaisar Theodosius II. Salib telah menggantikan patung elang Romawi di banyak panji-panji. Namun di dalam gua, waktu seolah berhenti. Dengan satu perintah, jadilah, dari Allah, proses hibernasi ilahi itu pun berakhir. Penutup dari telinga mereka diangkat. Kesadaran mulai merayap kembali ke dalam pikiran mereka. Satu persatu, mereka membuka mata mereka, mengedipkannya untuk menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang gua. Mereka meregangkan otot-otot mereka yang telah beristirahat selama 3 abad, merasakan sedikit kekakuan, namun tidak ada rasa sakit atau kelumpuhan. Mereka bangkit, saling memandang, wajah-wajah yang sama mudanya seperti saat mereka pertama kali masuk. Percakapan pertama mereka diabadikan oleh Al-Quran, menunjukkan betapa persepsi waktu manusia sangatlah relatif dan mudah ditipu. Salah satu mereka, mungkin pemimpin kelompok itu, bertanya, "Qala qailum minhum, kam labithtum?" Seorang juru bicara di antara mereka bertanya, "Berapa lamakah kamu tinggal di sini?" Ini adalah pertanyaan logis pertama setelah bangun tidur. Mereka mencoba mengingat, kapan terakhir kali mereka terjaga? Rasanya baru saja kemarin sore, saat matahari hampir terbenam, mereka masuk ke gua ini untuk menghindari kejaran tentara Decius. Maka jawaban mereka pun sangat masuk akal dari sudut pandang mereka. Qalu labithna yauman au ba'dha yaum. Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Mereka ragu. Mungkin mereka tidur dari sore hingga pagi, setengah hari. Atau mungkin mereka tidur dari sore hingga sore keesokan harinya, 1 hari penuh. Pikiran mereka tidak bisa menjangkau kemungkinan lain. Ini adalah sebuah pelajaran psikologis yang mendalam. Manusia secara alamiah mengukur pengalaman yang tidak diketahui dengan skala yang ia ketahui. Namun, di antara mereka, ada yang lebih bijaksana. Mungkin ia melihat kondisi gua yang sedikit berubah atau merasakan sesuatu yang aneh. Ia pun mengakhiri perdebatan yang tidak perlu itu dengan sebuah kalimat yang penuh dengan adab dan kepasrahan. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka berkata lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Mereka mengembalikan ilmu tentang hal ghaib kepada sang pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perdebatan singkat tentang waktu, kebutuhan biologis pun mengambil alih. Perut mereka terasa lapar, maka fokus mereka beralih ke urusan yang lebih praktis, mencari makanan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Perhatikan detail-detail dalam perintah mereka. Ini menunjukkan pola pikir mereka yang masih terjebak di masa lalu. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, halal dan bersih. Di tengah kelaparan, prioritas utama mereka tetaplah mencari makanan yang azka, yang paling suci. Ini menunjukkan keteguhan prinsip mereka. Iman mereka tidak luntur oleh kebutuhan perut. Falyatikum birizqim minhu, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Tujuan misinya jelas. Waliyatalattaf, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, hati-hati. Ini adalah kata kunci yang menunjukkan kewaspadaan mereka. Talattuf berarti bergerak dengan sangat hati-hati, tidak menarik perhatian, menyamar. Wala yush'iranna bikum ahada, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Mereka masih hidup dalam mentalitas buronan. Mereka berpikir Raja Decius dan mata-matanya masih berkeliaran di setiap sudut kota, siap menangkap mereka. Maka salah satu dari mereka, yang menurut banyak riwayat bernama Yamliha, mengambil tugas berbahaya itu. Ia menyamar, mungkin menutupi wajahnya, dan dengan hati-hati berjalan keluar dari gua. Namun, dunia yang menyambutnya adalah dunia yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Saat Yamlika melangkahkan kakinya keluar dari mulut gua,
ia langsung merasakan keanehan. Pemandangan alam di sekitarnya terasa berbeda. Pohon-pohon yang dulu ia ingat kecil, kini tampak lebih besar. Jalan setapak yang dulu ia lalui seolah telah berubah. Ia merasa seperti seorang asing di tanahnya sendiri. Dengan langkah ragu namun waspada, ia menuruni bukit menuju kota Efesus. Semakin dekat ia ke gerbang kota, semakin besar kebingungannya. Ia melihat para petani dan gembala dengan pakaian yang aneh, berbeda dari yang biasa ia lihat. Bahasa dan dialek mereka terdengar sedikit berbeda. Namun, syok terbesarnya terjadi saat ia tiba di gerbang utama kota. Di atas gerbang yang dulu dihiasi dengan patung elang Romawi atau simbol dewa Jupiter, kini terpampang sebuah simbol yang membuatnya berhenti melangkah dan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sebuah panji dengan lambang salib atau tulisan yang mengagungkan nama Allah dan Isa alaihissalam. Pikirannya kacau. Apakah ini sebuah perangkap? Apakah rezim Decius sengaja melakukan ini untuk menjebak sisa-sisa pengikut Tauhid? Dengan membenarkan diri, ia masuk ke dalam kota. Kebingungannya semakin menjadi-jadi. Ia mendengar orang-orang saling menyapa dengan salam yang menyebut nama Tuhan dan Isa Al-Masih secara terbuka, tanpa rasa takut. Ia melewati reruntuhan kuil-kuil pagan yang dulu begitu megah. Di tempat lain, ia melihat bangunan-bangunan baru dengan arsitektur yang asing, yang ternyata adalah gereja-gereja. Ia seperti seorang musafir waktu yang terlempar ke masa depan. Dalam keadaan linglung dan lapar, ia akhirnya menemukan seorang penjual roti. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan salah satu keping uang perak kuno yang ia bawa dari dalam gua. Penjual roti itu mengambil koin tersebut, membolak-balikannya, lalu menatap Yamlichah dengan tatapan penuh curiga. "Anak muda," kata penjual itu, "dari mana kau dapatkan uang ini? Apakah kau baru saja menemukan harta karun peninggalan nenek moyang?" Uang perak itu adalah uang dari zaman Kaisar Decius, dicetak lebih dari 3 abad yang lalu. Tentu saja sudah tidak berlaku lagi dan menjadi barang antik yang sangat berharga. Yamlichah semakin bingung. "Ini uangku sendiri. Aku membawanya dari rumahku kemarin," jawabnya polos. Keributan pun terjadi. Orang-orang mulai berkerumun. Mereka menuduh Yamlichah sebagai penemu harta karun yang tidak mau melapor. Situasi menjadi genting. Akhirnya, Yamlichah dan uang kunonya diseret ke hadapan pihak berwenang, mungkin gubernur atau uskup kota. Di hadapan para pembesar kota yang baru, Yamlichah diinterogasi. "Siapa namamu? Dari mana asalmu? Siapa nama rajamu?" Dengan jujur, Yamlichah menjawab, "Namaku Yamlichah. Aku adalah putra seorang bangsawan di kota ini. Aku melarikan diri kemarin dari kezoliman Raja Decius." Nama Decius yang ia sebutkan membuat seluruh ruangan terhenyak. Decius adalah nama seorang kaisar tiran dari masa lalu yang kelam, sebuah nama yang hanya mereka baca di buku-buku sejarah. Mereka saling berpandangan antara tidak percaya dan takjub. Salah seorang penasihat tua atau sejarawan istana mungkin mulai menghubungkan titik-titik. Ia teringat akan sebuah legenda kuno yang diceritakan turun-temurun di kota itu. Sebuah legenda tentang sekelompok pemuda bangsawan yang secara misterius menghilang setelah menentang Kaisar Decius. Untuk membuktikan ceritanya, Yamlichah berkata, "Jika kalian tidak percaya, ikutlah denganku. Saudara-saudaraku yang lain masih menunggu di sebuah gua di Gunung Tiklat. Kami menunggu makanan dariku." Berita ini menyebar seperti api di seluruh kota. Ini bukan lagi soal harta karun. Ini adalah kemungkinan terungkapnya sebuah legenda, sebuah keajaiban ilahi. Raja atau gubernur yang berkuasa saat itu, yang merupakan seorang yang beriman, segera membentuk rombongan besar yang terdiri dari ulama, pembesar, dan rakyat jelata untuk ikut bersama Yamlichah menuju gua. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri
Apakah legenda itu nyata? Peristiwa kebangkitan Ashabul Kahfi ini terjadi pada momen sejarah yang sangat krusial. Sebagaimana yang dijelaskan para ahli tafsir, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius II, meskipun mayoritas rakyat telah memeluk agama tauhid, namun benih-benih keraguan mulai disebarkan oleh kelompok-kelompok filsafat yang materialistis. Mereka mulai mempertanyakan salah satu pilar akidah yang paling fundamental, hari kebangkitan. Mereka berargumen, bagaimana mungkin tubuh yang telah mati, hancur, dan menyatu dengan tanah selama ratusan tahun bisa dibangkitkan kembali? Itu tidak masuk akal. Perdebatan ini memecah belah umat. Raja yang beriman pun berdoa kepada Allah, memohon agar ditunjukkan sebuah tanda nyata yang bisa membungkam keraguan dan meneguhkan kembali iman kaumnya. Maka, kebangkitan Ashabul Kahfi adalah jawaban langsung dari doa tersebut. Allah tidak mengirimkan wahyu baru, Allah tidak menurunkan kitab. Allah mengirimkan bukti hidup, sebuah bukti empiris yang berjalan dan berbicara. Saat rombongan besar dari kota itu tiba di dekat gua, Yamlikah meminta izin untuk masuk lebih dulu. "Biarkan aku masuk sendiri," katanya, "agar saudara-saudaraku tidak terkejut melihat keramaian ini dan mengira tentara Decius telah menemukan kita." Ia pun masuk dan menceritakan semua yang telah ia alami, tentang kota yang telah berubah, tentang iman yang kini dianut secara terbuka, dan tentang raja baru yang beriman. Para pemuda di dalam gua pun terpana. Barulah mereka sadar bahwa tidur mereka bukanlah sehari atau 2 hari, melainkan sebuah perjalanan melintasi 3 abad. Mereka semua bersujud, menangis, dan bersyukur kepada Allah atas keajaibannya yang tak terhingga. Kemudian, mereka keluar dari gua untuk menemui rombongan dari kota. Ketika raja, para ulama dan rakyat melihat 7 pemuda dengan pakaian kuno, dengan fisik yang sempurna seolah baru tidur semalam, mereka semua terdiam dalam ketakjuban. Legenda itu nyata. Keraguan mereka tentang hari kebangkitan seketika sirna. Jika Allah mampu menjaga dan membangkitkan 7 pemuda ini setelah 309 tahun, apalah sulitnya bagi Dia untuk membangkitkan seluruh umat manusia di hari kiamat. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَأْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Misi mereka di dunia kedua ini telah selesai. Mereka telah menjadi ayat, sebuah tanda kebesaran Allah yang hidup. Setelah kebenaran ini tersingkap dengan jelas, para pemuda itu, menurut sebagian besar riwayat, kembali masuk ke dalam gua lalu memohon kepada Allah untuk mewafatkan mereka dengan tenang. Dan Allah pun mengabulkan doa mereka. Mereka kembali merebahkan diri dan kali ini Allah mengambil ruh mereka untuk selamanya, mengakhiri jalan perjalanan duniawi mereka dalam keadaan yang paling mulia. Setelah wafatnya mereka, perdebatan baru pun muncul di antara kaum yang menyaksikan. Kali ini, perdebatan tentang bagaimana cara mengenang dan memuliakan mereka. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Ayat ini seringkali menjadi bahan diskusi fikih, namun secara historis, ia menunjukkan betapa mulianya kedudukan para pemuda ini hingga kaum setelahnya ingin mengabadikan tempat peristirahatan mereka sebagai tempat ibadah. Kisah mereka pun tertutup, namun pelajarannya tetap hidup, menjadi cahaya yang tak pernah padam bagi generasi-generasi setelahnya. Kisah Ashabul Kahfi, jika dibaca sekilas, tampak seperti sebuah cerita petualangan yang menakjubkan. Namun, Al-Quran bukanlah buku cerita. Setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap detail yang tampaknya sepele, mengandung lapisan-lapisan makna yang dalam.
Mari kita coba menyelam lebih dalam untuk memetik mutiara-mutiara hikmah yang tersembunyi. 9.1. Anjing, simbol kesetiaan dan kemuliaan karena menemani orang soleh. Salah satu tokoh paling menarik dalam kisah ini bukanlah manusia, melainkan seekor anjing. Al-Quran secara spesifik menyebut keberadaannya. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Mengapa Allah merasa perlu untuk mengabadikan detail tentang seekor anjing? Ini adalah sebuah pesan teologis yang sangat kuat. Dalam syariat Islam, anjing memiliki kedudukan yang problematis. Air liurnya najis besar, mughalladah, dan memeliharanya tanpa kebutuhan seperti berburu atau menjaga ternak bisa mengurangi pahala seorang muslim. Namun, dalam kisah ini, Allah mengangkat derajat seekor anjing ke tingkat yang paling mulia. Namanya disebut dalam kitab suci dan banyak ulama berpendapat bahwa anjing ini akan masuk surga. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang atau makhluk tidak ditentukan oleh spesies atau status sosialnya, melainkan oleh dengan siapa ia membersamai diri. Anjing itu menjadi mulia bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ia memilih untuk setia menemani sekelompok pemuda soleh. Ia mencintai para kekasih Allah, maka Allah pun mencintainya. Ini adalah cermin bagi kita. Jika seekor anjing saja bisa meraih kemuliaan abadi karena menemani orang soleh, bagaimana dengan kita, manusia, yang diberikan akal dan pilihan? Ini adalah motivasi terbesar untuk selalu berusaha berada di lingkungan orang-orang yang baik, para ulama dan para pencari ilmu. Membersamai mereka akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya, membersamai teman-teman yang buruk, seberapapun mulianya status kita, akan menyeret kita ke dalam kehinaan. Anjing Ashabul Kahfi lebih mulia daripada manusia yang menjadi teman duduk para pembuat maksiat. Uang perak, simbol keterputusan dari dunia. Detail tentang uang perak yang mereka bawa juga syarat makna. Uang itu menjadi kunci terbukanya tabir waktu. Ia menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa mereka berasal dari masa lalu. Secara simbolis, uang itu mewakili satu-satunya ikatan duniawi yang mereka bawa ke dalam gua. Mereka meninggalkan istana, keluarga, dan status. Namun mereka masih membawa bekal materi secukupnya. Namun ketika mereka terbangun, bekal materi itu justru kehilangan nilainya secara fungsional. Uang itu tidak bisa lagi digunakan untuk membeli makanan. Ia telah menjadi artefak, sebuah benda museum. Ini adalah metafora yang indah tentang hakikat dunia. Apa yang kita genggam erat hari ini, harta, jabatan, mata uang yang kita kumpulkan, suatu saat akan menjadi tidak berharga. Ketika kita terbangun di alam akhirat, mata uang dunia tidak akan laku lagi. Satu-satunya mata uang yang berlaku adalah iman dan amal soleh. Kisah ini seolah menasihati kita. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya. Namun kumpulkanlah bekal untuk akhiratmu seolah kau akan mati besok. Jangan sampai kita menjadi seperti Ashabul Kahfi yang terbangun di zaman baru dengan mata uang yang sudah usang. Perdebatan tentang jumlah, pelajaran adab terhadap hal gaib. Allah secara unik menceritakan perdebatan manusia tentang jumlah para pemuda ini. Nanti mereka akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Surat Al-Kahfi ayat 22. Setelah menyebutkan 3 pendapat ini, Allah langsung memberikan sebuah pelajaran adab yang sangat penting. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Lalu ditutup dengan perintah,
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Maka janganlah kamu berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ini adalah sebuah metodologi berpikir yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada hal-hal dalam agama yang menjadi inti dan substansi, dan ada hal-hal yang bersifat sekunder dan tidak menambah atau mengurangi iman. Jumlah pasti para pemuda itu tidak penting. Yang penting adalah pelajaran dari kisah mereka. Allah seolah menegur kita, jangan habiskan energimu berdebat tentang hal-hal goib yang tidak akan menambah amalmu. Fokuslah pada hikmah dan pelajaran yang bisa kau petik untuk memperbaiki dirimu. Ini sangat relevan di zaman kita, di mana banyak orang terjebak dalam perdebatan-perdebatan teologis yang tidak produktif di media sosial. Sementara amalan-amalan wajib justru terabaikan. Pelajarilah apa yang bermanfaat dan serahkan urusan goib yang detailnya tidak dijelaskan kepada ilmu Allah yang maha luas. Kisah Ashabul Kahfi bukan hanya tentang geografi fisik sebuah gua, tetapi juga tentang geografi jiwa. Gua tersebut adalah sebuah metafora yang kuat untuk sebuah kondisi psikologis yang dibutuhkan setiap individu yang ingin menjaga kesehatan mental dan spiritualnya di tengah dunia yang kacau. Konsep uzlah atau mengasingkan diri yang produktif. Tindakan para pemuda meninggalkan keramaian kota dan masuk ke dalam gua adalah sebuah bentuk uzlah atau isolasi diri. Dalam Islam, uzlah bukanlah sebuah tujuan, tetapi bisa menjadi sebuah terapi atau strategi sementara untuk tujuan yang lebih besar. Di zaman kita yang hyperkonektif, di mana kita dibombardir oleh notifikasi, berita buruk, gosip, dan tekanan sosial 24/7, konsep uzlah menjadi semakin relevan. Setiap dari kita membutuhkan gua kita masing-masing. Gua itu bisa jadi adalah waktu khusus setelah sholat subuh, di mana kita mematikan ponsel dan hanya berinteraksi dengan Al-Quran. Gua itu bisa jadi adalah akhir pekan, di mana kita sengaja detoks digital dan menghabiskan waktu di alam atau bersama keluarga tanpa gangguan. Gua itu bisa jadi adalah keputusan sadar untuk keluar dari grup WhatsApp yang toksik atau berhenti mengikuti akun media sosial yang hanya menyebarkan kegelisahan. Uzlah yang dilakukan Ashabul Kahfi adalah uzlah untuk menyelamatkan iman. Uzlah kita di zaman modern adalah untuk menyelamatkan fokus, kesehatan mental, dan kedamaian batin kita dari kebisingan dunia yang bisa mematikan hati. Tanpa momen-momen masuk ke dalam gua ini, jiwa kita akan terus-menerus terkikis oleh tuntutan dan drama dunia luar, hingga akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri. Tidur sebagai rahmat dan simbol kematian sementara. Tidur dalam kisah ini adalah sebuah rahmat yang agung. Ia menjadi cara Allah menyelamatkan para pemuda itu dari kezoliman. Ini mengajarkan kita untuk melihat tidur bukan sekedar sebagai aktivitas biologis, tetapi sebagai salah satu tanda kebesaran Allah dan sebuah bentuk rahmat. Di saat kita lelah, cemas, atau menghadapi masalah yang buntu, terkadang solusi terbaik adalah tidur. Dengan tidur, Allah mengistirahatkan fisik kita, menenangkan sistem saraf kita, dan seringkali saat kita bangun, kita mendapatkan perspektif baru atau kekuatan baru untuk menghadapi masalah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut tidur sebagai saudara kematian. Tidur panjang Ashabul Kahfi juga merupakan miniatur dari siklus kematian dan kebangkitan. Mereka mati dari peradaban mereka, lalu dibangkitkan di peradaban yang baru. Ini adalah sebuah pengingat harian bagi kita. Setiap kali kita tidur di malam hari, kita sejatinya sedang menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Kita tidak tahu apakah kita akan bangun lagi esok hari. Dan setiap kali kita bangun di pagi hari, itu adalah sebuah kebangkitan kecil, sebuah kesempatan baru yang diberikan oleh Allah. Maka selayaknya kita membaca doa sebelum tidur seperti menyerahkan diri pada kematian, dan doa setelah bangun tidur seperti bersyukur atas kehidupan baru, persis seperti yang diajarkan oleh Nabi kita. Bayangkan kondisi psikologis Yamlika saat ia masuk ke kota. Segala sesuatu yang ia kenal telah lenyap. Ia mengalami disorientasi total. Ini adalah sebuah gambaran ekstrim dari apa yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang hijrah atau mencoba berubah menjadi lebih baik di zaman sekarang. Seseorang yang baru hijrah meninggalkan lingkungan lamanya yang penuh maksiat, seringkali akan merasakan syok yang sama. Ia merasa asing di antara teman-teman barunya yang soleh. Ia juga merasa tidak lagi cocok dengan teman-teman lamanya. Ia mengalami krisis identitas. Kisah Yamlikah mengajarkan bahwa fase kebingungan dan keterasingan ini adalah hal yang wajar. Kuncinya adalah jangan panik. Teruslah berpegang pada kebenaran yang kau yakini, dan perlahan-lahan Allah akan membuka jalan dan mempertemukanmu dengan orang-orang yang akan memahamimu, persis seperti Yamlikah yang akhirnya dipertemukan dengan raja yang beriman. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi komunitas Muslim untuk merangkul mereka yang sedang dalam perjalanan hijrah. Jangan biarkan mereka merasa seperti Yamlikah yang kebingungan di pasar. Sambutlah mereka, bimbinglah mereka, dan bantulah mereka beradaptasi dengan peradaban baru yang penuh dengan keimanan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling fundamental yang kita ajukan di awal. Mengapa Rasulullah SAW secara spesifik mengaitkan surah Al-Kahfi dan khususnya kisah para pemuda ini dengan perlindungan dari fitnah Dajjal? Jawabannya terletak pada kesamaan pola antara ujian yang dihadapi Ashabul Kahfi dan ujian yang akan ditebarkan oleh Dajjal. Dajjal akan muncul sebagai tiran terbesar dalam sejarah manusia. Ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menuntut ketaatan mutlak. Ia akan datang dengan fitnah yang luar biasa, membawa surga dan neraka versinya sendiri. Surganya adalah kemewahan dunia bagi siapa saja yang beriman kepadanya. Nerakanya adalah kesengsaraan, kelaparan, dan siksaan bagi siapa saja yang menolaknya. Pilihan yang ia tawarkan persis seperti pilihan yang ditawarkan oleh Raja Decius, dunia atau akidah. Mari kita lihat paralelnya. Fitnah penguasa yang mengaku Tuhan. Raja Decius secara de facto menuhankan dirinya, menuntut ritual penyembahan kepadanya. Dajjal akan melakukan hal yang sama secara de facto dan de jure, mengklaim dirinya adalah Rabb yang sesungguhnya. Fitnah ekonomi atau surga dan neraka palsu. Decius menawarkan kembalinya kemewahan istana bagi para pemuda jika mereka murtad. Dajjal akan memerintahkan langit untuk hujan dan bumi untuk subur bagi kaum yang mengikutinya dan menimpakan kekeringan bagi yang menolaknya. Fitnah sosial, pengasingan dan tekanan. Ashabul Kahfi harus mengasingkan diri karena tekanan sosial dan negara. Di zaman Dajjal, orang-orang beriman yang menolaknya akan menjadi kaum terasing, dianggap aneh, dan harus lari ke gunung-gunung untuk menyelamatkan iman mereka. Fokus pada generasi muda, fityah.
Salah satu pengikut Dajjal yang terbesar adalah kaum muda yang terpesona dengan keajaiban dan kekuatan materinya. Sebaliknya, salah satu penentang Dajjal yang paling heroik juga adalah seorang pemuda yang akan berdebat dengannya dan bahkan rela dibelah dua demi mempertahankan tauhidnya. Pola pemuda versus tiran ini sangat kental. Maka, dengan membaca dan merenungi kisah Ashabul Kahfi, kita sejatinya sedang melakukan sebuah simulasi mental dan spiritual. Kita sedang melatih jiwa kita untuk menghadapi skenario fitnah terbesar. Ketika kita membaca keberanian mereka di hadapan Decius, kita sedang menanamkan benih keberanian di dalam hati kita untuk kelak bisa mengatakan Tuhanku adalah Allah di hadapan Dajjal. Ketika kita membaca hijrah mereka dari istana ke gua, kita sedang melatih mental kita untuk siap meninggalkan kenyamanan dunia demi keselamatan akidah. Ketika kita membaca persahabatan mereka, kita diingatkan untuk membangun benteng komunitas iman dari sekarang, karena di akhir zaman tidak ada yang bisa selamat sendirian. Surah Al-Kahfi adalah vaksin spiritual. Dengan memasukkan virus fitnah dalam dosis yang terkendali melalui kisah, Allah sedang membangun antibodi iman di dalam diri kita. Kita menjadi familiar dengan pola-pola fitnah tersebut, sehingga kelak jika fitnah yang sesungguhnya datang, jiwa kita tidak lagi kaget. Ia akan mengenali tipu daya itu dan tahu persis jalan keluar yang harus ditempuh. Hijrah, bersabar, berdoa, dan yakin sepenuhnya pada pertolongan Allah. Persis seperti yang dilakukan oleh para pahlawan muda dari Efesus 3 abad setelah zaman Nabi Isa. Saudaraku, saudariku seiman, kita telah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan semoga penuh berkah. Kita telah berjalan keluar dari istana Efesus yang gemerlap, merasakan dinginnya lantai gua, terpesona oleh keajaiban waktu, dan menyaksikan bagaimana janji Allah selalu terbukti benar. Kisah Ashabul Kahfi bukanlah sekedar catatan kaki dalam sejarah. Ia adalah sebuah pesan abadi yang bergema semakin keras di zaman kita yang semakin bising. Jika dunia di luar sana adalah kota Efesus yang penuh dengan berhala-berhala modern, berhala materialisme, hedonisme, popularitas dan ideologi yang menafikan Tuhan, maka setiap dari kita dipanggil untuk menjadi Ashabul Kahfi di zaman kita sendiri. Kita belajar bahwa kemewahan sejati bukanlah kemewahan materi, melainkan kemewahan iman. Kita belajar bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian fisik untuk berkelahi, melainkan keberanian intelektual dan spiritual untuk mengatakan tidak pada kebatilan meskipun seluruh dunia mengatakan ya. Kita belajar bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita tertawa bersama, tetapi dari seberapa sering kita saling mengingatkan tentang Allah. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa setiap dari kita harus membangun gua kita sendiri. Sebuah gua di dalam hati kita, sebuah ruang suci yang tidak bisa ditembus oleh kebisingan dunia, sebuah tempat di mana kita bisa berkhalwat dengan Tuhan kita melalui sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Di dalam gua hati inilah kita mengisi ulang energi iman kita. Di dalam gua inilah kita menemukan ketenangan saat dunia di luar sedang bergejolak. Dan dari dalam gua inilah kita akan keluar dengan kekuatan dan petunjuk baru untuk menghadapi tantangan hidup. Kisah mereka dimulai dengan hijrah dari kaum mereka dan diakhiri dengan mereka menjadi bukti kebenaran bagi kaum mereka. Ini adalah sebuah siklus yang indah. Terkadang kita perlu sedikit menjauh untuk bisa memberi manfaat yang lebih besar. Terkadang kita perlu masuk ke dalam gua kesendirian untuk bisa keluar sebagai sumber cahaya. Semoga Allah menganugerahkan kita keberanian para fidyah, meneguhkan hati kita di atas tauhid,
mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat seperjuangan yang setia, laksana anjing mereka, dan menjadikan hati kita sebagai gua yang aman untuk iman kita berlindung. Dan semoga kelak saat kita semua dibangkitkan di hari akhir, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang wajahnya bercahaya, yang diridai oleh Allah, Tuhan langit dan bumi. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.